Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Nah, hari ini saya akan membahas satu topik yang menarik, pengaruh perkataan dan pikiran bagi hidup kita. Tapi sebelumnya kita akan baca Filipi 4 ayat 8, lalu kita akan masuk dalam doa. Filipi 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Baik, puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan yang baik, biar perkataan kami, biar perbuatan kami, biar sesuatu yang baik, sesuatu yang positif dapat kami praktekkan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi suratan yang terbuka bagi semua orang. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Baik, shalom saudara-saudara di dalam Tuhan. Ya, perkataan yang diucapkan, dipikirkan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik itu akan membuat kita bisa berubah. Tapi perkataan yang pedas, perkataan yang tidak membangun itu akan membuat kita marah dan menjadi emosional. Setiap perkataan yang baik dan yang buruk itu bisa membekas. Perkataan yang baik bisa membangun, bisa menyemangati orang untuk berubah. Perkataan yang buruk, menyakitkan itu bisa meninggalkan luka yang mungkin teramat sangat dilupakan. Seperti gelas yang sudah retak. Kita mau betulkan, ya tetap retak. Mungkin bisa dilem, ya, sehingga gelas itu nggak pecah. Tapi retakannya itu akan terus meninggalkan duka. Seperti gedebong pisang, saya umpamakan ketika dipaku. Ya, lalu dipaku. Ketika pakunya kita cabut, tetap meninggalkan bekas berlubang-lubang. Demikian pula dengan kata-kata, ya, yang menyakitkan. Kata-kata dapat mengubah otak. Kata positif dan kata negatif itu bisa mengubah otak kita. Ya, karena apa? Ketika kita mengeluarkan kata-kata lembut, itu ada getaran-getaran yang halus. Tapi ketika kita mengeluarkan kata-kata kasar, kata menyakitkan, itu getaran-getarannya itu akan terlihat lonjakannya yang akan mempengaruhi radar pikiran kita. Nah, kata-kata positif seperti misalnya kata cinta, kata damai, bisa mengubah ekspresi gen, memperkuat area di otak kita. Ya, meningkatkan fungsi kognitif otak. Ketika kata-kata positif mendorong pusat motivasi di otak untuk melakukan tindakan. Ya, pernah ada kisah nyata seorang pastor di Jerman Barat dan Jerman Timur. Ya, ini kisahnya sama-sama dalam acara Natal, dan anak yang ditugaskan untuk membawa lilin Natal pada usianya sama, cuma berbeda lokasi. Yang satu karena senyo, karena grogi, bawa lilin jatuh. Pastornya marah dan mengusir anak tersebut. Sehingga anak itu kepahitan sama pastor. Dan akhirnya anak itu jadi titok. Ya, melakukan kejahatan. Nah, beda dengan anak yang satu lagi. Ketika dia membawa lilin Natal dan terjatuh, pastor itu mengatakan, "Ndak apa-apa, Nak. Bapak tahu, kamu mungkin grogi, tapi nggak apa-apa, kamu sudah melakukan yang baik. Satu saat kamu akan membawa lilin Natal dan satu saat engkau bisa menjadi pembicara yang hebat." Nah, anak itu termotivasi dengan kata-kata pastor itu. Singkat cerita, ketika anak itu dewasa, anak itu menjadi seorang pastor yang baik. Sementara anak yang satu lagi karena kepahitan, karena kata-kata negatif, kata-kata makian, akhirnya menjadi penjahat, jadi titok namanya. Ya, jadi kata positif mempunyai pengaruh dalam pribadi seseorang, kata negatif mempunyai pengaruh dalam pribadi seorang. Kata negatif mengganggu ya gen tertentu untuk memproduksi zat kimia saraf yang berfungsi untuk melindungi kita dari stres. Jadi ketika kata-kata negatif akan mengganggu satu produksi zat yang tujuannya untuk mengatasi stres. Karena kata negatif akhirnya zat tersebut nggak terbentuk. Akhirnya orang itu stres beneran.
Ya, lalu melepas puluhan hormon stres yang mengganggu fungsi otak. Ya, melepas hormon stres. Jadi ketika kita mengeluarkan kata negatif, hormon stres itu akan keluar yang mengganggu fungsi otak. Ya, kata-kata penuh amarah mengirimkan pesan ya di otak secara bertahap sehingga otak itu akan bekerja, fungsi untuk bekerjanya menjadi lumpuh. Nah, penggunaan kata yang tepat juga membantu seseorang untuk bisa lebih menerima menghadapi. Gak apa-apa, kamu sekarang gagal. Kegagalan adalah sesuatu yang tertunda. Kamu pasti bisa. Ya, itu akan mempengaruhi dan bisa bisa menerima kenyataan walaupun kenyataan itu mungkin mengecewakan dia. Itu karena apa? Satu motivasi yang luar biasa. Ya, nah ini dokter Lisa Rankin menemukan banyak sekali dokter yang memberikan obat palsu dalam tanda kutip ya. Jadi kalau pasien sakit ya, dok saya kasih obat yang ampuh, yang mahal, yang bagus, yang penting saya cepat sembuh. Padahal dokter cuma ngasih vitamin. Namun pasien itu percaya bahwa itu obat yang ampuh. Jadi dokter nipu dalam tanda positif, saudara. Ya. Dan akhirnya benar, pasien tuh berangsur-angsur sembuh. Karena apa? Dia tersugesti ya bahwa ini adalah obat paten yang membuat aku sembuh, padahal hanya dikasih vitamin. Nah, kalau ada satu pasien seperti seperti geledek di tiang hari bolong. Bapak kena kanker stadium 4. Padahal dokter salah diagnosa, saudara. Padahal dia nggak kanker, tapi salah diagnosa. Akhirnya apa? Dia stres karena apa? Karena dapat diagnosa bahwa dia kanker. Obat semahal apapun nggak akan mempan ketika orang itu down. Makanya firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, jadi hati-hati dalam berkata. Yabes dikutuk mamanya. Ya, di mana ada Yabes di situ ada penderitaan. Untungnya Yabes dewasa rohani secara keimanan. Kutuk mamanya dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah pelayananku. Dan Tuhan mengabulkannya. Kutuk mamanya berubah menjadi berkat. Berapa banyak orang tua yang suka mengutuki anaknya bertobat. Cabut kutuk itu. Supaya anakmu tidak kepahitan. Sehingga tidak menjadi lingkaran setan dalam keluarga yang akan terulang lagi. Hari ini perkataan kita, perbuatan kita akan mempengaruhi keturunan kita di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih Bapak, ajar kami dapat menguasai perkataan kami, agar kami dapat menguasai pikiran kami. Biarlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedap didengar, pikirkan dan lakukan itu. Biarlah kami melakukan sesuatu yang positif, sehingga hidup kami pun positif dan keluarga serta keturunan kami positif. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.